Yang perlu kita tahu pula bahwa memang manusia hidup di dunia materi dan butuh kepada materi. Namun materi bukanlah segala-galanya. Manusia terdiri dari hal yang bersifat jasmaniah dan manusia terdiri hal yang bersifat rohaniyah. Kebutuhan yang bersifat rohaniyah tidak bisa dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada minggu lalu saya telah menjelaskan salah satu di antara makom dalam tasawuf adalah al-wara' atau wira'i. Al-wara' atau al-wira'i yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang masih subuhat, menjauhkan diri dari hal yang masih diragukan kebenarannya, apakah dia halal atau dia haram. Orang yang memasuki wilayah ini benar-benar dalam bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, dia betul-betul harus bisa meyakini bahwa yang dimakan, yang diminum adalah sesuatu yang yakin akan kehalalannya. Satu hadis mengatakan, apabila ada dalam tubuh kita daging atau darah yang ditumbuhkan dari sesuatu yang haram, dikatakan fanar aula, neraka itu lebih pas bagi orang yang bersangkutan. Dari hadis itu memberi kepada kita bahwa tubuh kita hendaknya benar-benar bisa terjaga dari sesuatu yang secara hukum agama benar atau salah. Ada sebuah hadis mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha thayyibun artinya Allah itu munazzah anin naqais. Allah itu terhindar dari segala kekurangan. Allah itu jauh dari segala yang kotor. Allah itu terhindar dari sesuatu yang tercela, sehingga betul-betul yang namanya Allah itu adalah zat yang benar-benar bersih dari segala kekurangan. La yaqbalu illa thayyiban, artinya layak balu syai'an min aqwalil abdi wa a'malihi wa amwalihi illa ma kana thayyiban, bahwa Allah itu tidak akan menerima dari perkataan seorang hamba, perbuatan seorang hamba, harta seorang hamba dan lain sebagainya, kecuali itu semuanya bersih dari yang tercela dari ajaran agama. Artinya hartanya, omongannya, perbuatannya harus bersih dari yang haram, dari yang akan merusak. Kalau demikian, maka sudah barang tentu kita semua adalah orang
yang butuh untuk menemukan kedekatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menemukan jalan yang sedekat-dekatnya agar kita bisa menemukan jalan itu, maka seorang harus bisa menjaga diri sebagaimana yang tadi saya katakan. Tuhan tidak bisa menerima, Tuhan itu bersih dari segala kekurangan, dan Tuhan tidak akan menerima manusia-manusia yang kotor. Itu bagian dari kebutuhan kita, hamba Allah yang ingin memperoleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi saya katakan bahwa yang namanya wirai adalah manusia yang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang tercela, dan lain sebagainya. Ada sebuah hadis yang mengatakan ikhfadillah yahfadka, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Di sini ada bahasa Arab fi'lus syarat, jawabus syarat. Kalau kamu mau menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Menjaga dari apa yang tadi saya katakan, maka balasan Allah akan menjaga kita dari segala yang akan membuat diri kita kotor. Ada cerita tasawuf yang diceritakan adalah Abu Sufyan Ats-Tsauri. Abu Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang guru, seorang ulama, guru thariqat, guru tasawuf. Suatu hari beliau diundang untuk makan oleh saudaranya. Datanglah beliau bersama murid-muridnya untuk menghadiri resepsi pernikahan. Anak murid-muridnya memakan makanan dengan lahap, dengan merasakan betapa nikmat makanan yang dihidangkan, apalagi dia menyertai seorang ustadz, seorang guru yang dibanggakan oleh masyarakat. Pada waktu beliau mengambil makanan, memakan makanan yang dihidangkan, dimasukkan ke dalam mulut beliau, makanan itu dikunyah, dan ketika makanan itu dikunyah, ternyata makanan itu hanya mutar di dalam mulut, tidak masuk ke dalam tubuhnya. Makanan-makanan itu hanya mutar-mutar di mulut, tidak bisa dimasukkan ke dalam perutnya. Kemudian beliau memuntahkan kembali makanan tersebut. Kemudian dia bercerita kepada murid-muridnya bahwa yang menyebabkan dia tidak bisa menelan makanan dari hidangan itu karena hidangan tersebut terkandung di dalamnya hal yang syubhat. Allah menjaga mulut seorang ahli thariqat yang telah menjaga dirinya betul-betul dari yang dimakan, terjaga dari sesuatu yang akan menyebabkan tubuhnya kotor, dagingnya kotor, darahnya kotor. Minggu lalu kami bercerita dengan teman di fakultas. Beliau di Jogja
kuliah, dan saat sekolah di Jogja mendapatkan sebuah rumah makan yang banyak sekali dikunjungi orang, ya banyak sekali dikunjungi orang. Dalam asumsi pikirnya bahwa restoran itu pasti enak masakannya. Betul, dia masuk dan makan makanannya di situ, ternyata memang enak sekali. Bahkan dia bercerita, saya masuk rumah makan itu kurang lebih antara lain 10 kalian bisa. Pada suatu hari dia mengajak teman untuk makan bersama dia di rumah makan yang menjadi langganannya. Teman itu kaget, "Loh, kamu makan di situ?" Dia bertanya, "Kamu makan di situ?" Pemilik rumah makan itu tangga saya, dan setiap hari dia menyembelih waung itu tidak kurang dari 10 biji. Berarti rumah makan itu masakannya masakan anjing. Nah, yang menjadi perbedaan saya sampaikan, ada orang yang berhadapan dengan sesuatu yang tidak benar, enak saja dimakan. Tapi ada seseorang yang Abu Sufyan Ats-Tsauri, makanan yang dimakan dan diragukan kebenarannya, makanan itu tidak bisa masuk ke dalam perutnya. Ada perbedaan. Andai kita bisa menjaga diri, benar-benar apa yang diminum, yang dimakan, yang dilakukan oleh kita itu adalah sesuatu yang baik, sesuai yang diajarkan oleh Allah, maka kita akan dijaga oleh Allah. Jagalah Allah dalam segala hal, dalam segala kehidupan ini. Kalau kita bisa menjaga Allah dari hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, Allah insya Allah akan menjaga kita, menyelamatkan kita dari sebuah bencana. Teman saya tersebut baru terselamatkan dari makan daging waung setelah 10 kali lebih makan. Nah itu isi waung itu 10 kali makan. Ada cerita lagi, ketika mahasiswa Unisula studi banding ke Jogja, mampir di warung yang rame, nasi goreng dan seterusnya enak. Kemudian balik dari Jogja, anak-anak katanya minta mampir lagi di situ. Ya karena enak. Begitu turun dari mobil, tiba-tiba ada satpam mendekati, karena yang jajan di situ mahasiswi yang berjilbab. Dari situ satpam bilang, "Mbak, masakan di sini masakan babi, masakan waung." Baru dia menyadari bahwa dia telah kemasukan sesuatu yang tidak benar. Kalau kita manusia yang mempunyai jiwa wirai, jiwa menjaga, maka kita tidak akan hanya berpikir bahwa sebuah rumah makan rame itu enak dan kita bisa membeli, tetapi kita menjaga benar ndak rumah yang rame itu dari sisi benar dan tidaknya secara syar'i. Itu namanya menjaga. Jadi dunia tasawuf
awal mulanya kita diajari, kamu menjaga diri kamu dari yang tidak benar. Asuplah asupan makanan secara islami, karena Allah tidak akan menerima kita, hadir kita di masjid, kita hadir ketemu Allah, tapi ketemunya kita karena kondisi mulut kotor, badan kotor, pakaian kotor, daging kita kotor, dan seterusnya. Bagaimana Allah mau bisa menemui kita di dalam kondisi yang serba kotor? Fa'anna yustajab du'a'u, kata Rasulullah. Gimana orang ini mau diterima doanya kalau kondisinya seperti itu? Di sini kalau kita mengambil sebuah pelajaran bahwa ilmu tasawuf mengajari kepada kita untuk betul-betul cinta kita kepada dunia itu jangan berlebihan. Cinta kita kepada dunia itu dicoba untuk dikoreksi ulang agar kita tidak berlebihan dalam mencintai materi. Dalam ilmu filsafat Islam ada namanya aliran, namanya al-madhab al-madiyah, aliran materialis. Saya kira cukup sekian dulu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.